Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BK, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Semester 3, Kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Teori Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Fatihah Sabila Putri Matondang MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Teori Kepribadian Humanistik menurut Erich Fromm. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Dea Winanda Tamba, NIM 0303232448, Dwi Kartika Aulia Putri, NIM 0303232053, Najwa Hairina, NIM 0303232041, Najwa Hairunisa, NIM 0303232049, Sumiati Borupurba, NIM 0303232051. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi kami dengan judul Teori Kepribadian Humanistik menurut Erich Fromm. Teman-teman, tahu nggak sih siapa Erich Fromm itu? Nah, Erich Fromm merupakan ilmuwan psikologi yang berasal dari Jerman. Dia dilahirkan di kota Frankfurt pada tanggal 23 Maret tahun 1900. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan beragama Yahudi Ortodoks yang dimana ia terdidik dalam agama Yahudi Ortodoks. Fromm menjalankan studinya di Universitas Frankfurt pada tahun 1918. Fromm juga ikut mendirikan The Freie Genesis of the House yang dipimpin oleh Martin Buber dan juga Franz Rosenweig. Kemudian, Fromm melanjutkan studi doktornya di Universitas Heidelberg pada tahun 1919. Kemudian di tahun 1924, Fromm mulai mempelajari tentang psikoanalisa. Yang sebelumnya di Frankfurt, kemudian dia berpindah ke Berlin Institute of Psychoanalysis. Di tahun 1950-an, Fromm menjadi anggota Partai Sosialis Amerika. Setelah menyelesaikan studinya, Fromm mendapat kehormatan menjadi bagian dari Mazhab Frankfurt dan mendirikan Institut Psikoanalisis Frankfurt. Nah, di tahun 1926, Fromm menikahi seorang wanita yang bernama Freda Reichmann, yang dimana ternyata ini istrinya adalah seorang psikoanalisis juga. Fromm banyak menghabiskan waktu dengan membaca tentang sosiologi dan psikologi. Fromm juga mempelajari karya-karya ahli terkemuka dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, seperti karya Karl Marx, Max Weber, dan Sigmund Freud. Nah, adapun teori kepribadian menurut Erich Fromm. Teori Fromm adalah campuran yang unik dari Freud dan Marx. Pendekatan Fromm terkadang disebut humanisme dialektika, dengan latar belakang pendidikan ajaran psikoanalisis Freud dan dipengaruhi oleh Karl Marx. Akhirnya, Fromm mengembangkan teori kepribadian yang menekankan pengaruh faktor sosiobiologis dan sejarah. Psikoanalisis humanistik Fromm menyatakan bahwa terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi. Perasaan-perasaan itulah yang membawa manusia pada suatu kondisi yang disebut sebagai kecemasan dasar atau basic anxiety. Tahu nggak sih, Erich Fromm itu memiliki asumsinya sendiri mengenai teori kepribadian yang dia buat. Pertama, manusia tidak dapat berpisah dari alam dan juga orang lain. Kedua, dia juga berpendapat bahwa semakin manusia bebas, semakin ia merasakan kesepian, tidak berarti, dan juga terasing. Dan yang terakhir, Erich Fromm mengatakan bahwa manusia lebih merasa aman jika mereka bersatu dan bekerja sama dengan orang lain. Fromm mengatakan bahwa ada dua cara untuk memperoleh makna dari kebersamaan dalam kehidupan. Pertama, mencapai kebebasan dengan berusaha menyatu dengan orang lain. Kedua, memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan bulat-bulat individualitas dan integritas diri dalam sesuatu lembaga atau orang yang dapat memberi rasa aman. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia menurut Erich Fromm.
Ada 5 pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, keterhubungan, yaitu dorongan untuk bersatu dan bersosial dengan orang lain. Yang kedua adalah keterberakaran dan keterikatan, yaitu untuk membangun rasa kesatuan dengan nyaman. Yang ketiga ada transendensi, yaitu mengacu pada keinginan untuk terhubung lebih dengan hal-hal yang lebih besar dari diri sendiri. Yang keempat, rasa identitas, yaitu kebutuhan untuk memiliki identitas yang jelas dan berbeda dengan orang lain. Yang kelima, ada bingkai orientasi, yaitu sebagai objek atau acuan pengabdian yang menjadi pusat perhatian seseorang dalam mengatur dan mengarahkan tindakannya. Fromm berpendapat bahwa jika kelima kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan masalah mental dan sosial seperti keterasingan. Adapun contoh aspek-aspek kepribadian yang berorientasi produktif adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, cinta yang produktif. Cinta yang produktif merupakan suatu hubungan manusia yang bebas dan sederajat di mana partner ataupun pasangan dapat mempertahankan individualitas mereka. Nah, yang kedua adalah pikiran yang produktif, dapat meliputi kecerdasan, pertimbangan, dan objektivitas. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan. Nah, di dalam kebahagiaan ini merupakan suatu bagian integral dan hasil kehidupan yang berkenaan dengan orientasi produktif. Kemudian yang keempat, suara hati. Nah, Erich Fromm membagi atau membedakan suara hati ini menjadi 2 tipe. Nah, tipe pertama adalah suara hati otoriter. Nah, suara hati otoriter ini adalah nilai penguasa dari luar yang diinternalisasikan kemudian dipimpin oleh tingkah laku individu tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah suara hati humanistis, di mana suara hati humanistis ini adalah suara hati dari diri sendiri, bukan dari suatu perantara dari luar. Nah, kemudian di dalam pribadi yang tidak sehat ataupun kepribadian yang berorientasi non-produktif ini, Erich Fromm membagi ke dalam tipe. Nah, tipe pertama adalah tipe karakter menerima, di mana orang akan percaya sumber segala kepuasan terletak di luar dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah tipe karakter eksploitatif. Nah, mereka yang percaya bahwa semua kepuasan terletak pada diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tipe karakter penimbun, di mana mereka adalah tipe orang yang tertarik dan berpenampilan pada segala bentuk kematian. Lalu yang terakhir adalah tipe karakter pasar. Nah, orang akan belajar untuk memperlakukan diri mereka sendiri dan orang lain seperti komoditi dengan suatu nilai tukar ekonomi tertentu.